Dia aslinya namanya Taim, bukan Gus Miftah. Dia bukan anak kiai, tapi anak pekerja serabutan dari Lampung. Ia merambah di dunia dakwah usia 21 tahun, lebih tepatnya pada tahun 2002. Miftah mulai berceramah di... Saya Gus, ngapunten. Karena ini pasti ke Gus Bah, tidak mungkin ke Gus Quraisy Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Tentu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan semua apa yang sedang direncanakan, dan selalu mendapatkan rezeki yang halal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan membahas masih yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang Gus Miftah. Gus Miftah Maulana Habibur Rahman adalah seorang ulama dengan gaya dakwah tidak konvensional yang sering memicu perdebatan. Tidak hanya itu, Gus Miftah sempat melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Namun, ia diketahui tidak menyelesaikan pendidikannya di universitas tersebut. Jadi belum jelas lulus apa tidaknya teman-teman. Dalam kesibukannya sebagai pendakwah, sosok yang dikenal sebagai ciri khas kacamata hitam dan belangkon ini kembali melanjutkan studi sarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan memilih program studi pendidikan agama Islam. Baru-baru ini, ia menjadi sorotan setelah video ceramahnya di acara Magelang Bersolawat pada 20 November 2024 viral di media sosial. Dalam video yang diunggah terlihat seorang pedagang es teh dan air mineral membawa dagangannya di atas kepala sambil mendengarkan ceramah. Ketika sebagian hadir meminta Gus Miftah untuk memborong dagangan pedagang tersebut, alih-alih memborong minuman tersebut, Gus Miftah malah melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Contohnya kurang lebih seperti ini kata-katanya. Es tehmu masih banyak tidak? Kalau masih, ya sana jual, goblok, kata Gus Miftah. Disambut gelak tawa para tamu dan di atas panggung. Lalu sang penjual es teh hanya senyum dan mukanya mengkerut, sangat membuat hati para netizen marah dengan tingkah si Miftah ini. Karena viral dan diulik masa lalunya, ada netizen yang berkata, klarifikasi nggak kalau dia dulu kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Jogja, tidak lulus. Dulu marbot di Masjid Mergangsan Kidul, dibantu banyak warga karena hidup susah. Perkataan tersebut adalah salah satu akun dari Twitter. Kontroversi lain sering menyertai termasuk ceramah di klub malam dengan berceramah di depan para LC. Dunia malam mendatangi gereja dan melarang adanya toa masjid yang keras. Itulah beberapa kontroversial yang pernah dibawakan oleh beliau. Sedangkan untuk perjalanan dakwah, Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman di Musola Sarkem, Yogyakarta, yang dikenal sebagai area lokalisasi tempat hiburan malam dengan gaya dakwah yang tidak umum. Sosok Miftah lebih dikenal secara meluas sebab karena keunikannya. Tak heran ternyata di belakang Gus Miftah ada juga Habib Lutfi bin Hasim Yahya. Tahun 2011, Miftah mendirikan Pondok Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Pesantren ini yang namanya berarti tidak sakti. Tempat ini merupakan sarana untuk orang ingin memulai kebaikan bagi para anak jalanan ataupun anak pang, preman dan lainnya. Pada tahun 2018, ada salah satu videonya yang booming sedang berdakwah di klub malam daerah Bali. Dari situlah mulai terkenal secara nasional. Selain itu, dikuatkan lagi ia juga mendampingi Deddy Corbuzier saat masuk Islam dan tampil di film Mengejar Surga pada tahun 2022. Gus Miftah dikenal dengan gaya dakwah yang tidak biasa pada masyarakat dan sering memicu kontroversi di masyarakat. Salah satu langkahnya yang paling banyak disoroti adalah ceramah di klub malam. Ia berdalih dakwah itu harus meluas dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Ada kalangan yang umum, jadi agama bisa sampai kepada mereka. Maksudnya adalah para LC.
Tetapi Bang, ini sangat susah sekali bila mana berdakwah di kalangan mereka, sebab yang ada nantinya bisa keliru kalau tidak benar-benar akan hati-hatian dalam berbicara. Tahu sendiri tempatnya. Ya, berdakwah dengan model seperti itu memanglah sangat beresiko sekali. Salah sedikit bisa timbul fitnah, jadi jangan suudon. Meskipun langkah ini dipuji oleh sebagian pihak sebagai pendekatan, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju pandangan para ulama. Tahun 2021, Miftah mengkritik memberikan balasan bagi orang yang tidak setuju peresmian renovasi Gereja Bethel Indonesia GBI Amanat Agung di Jakarta Utara untuk memberikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kehadirannya dalam gereja dengan berorasi dianggap oleh masyarakat suatu yang keliru. Lagian bukannya berdakwah di kalangan umat Muslim saja malah ke gereja, nanti malah kebalik. Di gereja menjaga sikap, sesama Muslim mudah menghina. Ia berdalih tindakannya merupakan toleransi dalam beragama. Jelang 1 tahun, ia terlibat perseteruan dengan Ustadz Khalid Basalamah terkait isu pelarangan wayang di pesantren. Pernyataan yang dinilai menyindir Khalid Basalamah menuai kritik tajam, hingga ia akhirnya meminta maaf. Dalam hal ini hanya berbeda dalam corak berpikir saja, kami masih memakluminya. Gus Miftah juga pernah menentang kebijakan pembatasan penggunaan speaker masjid selama bulan Ramadan. Ia membandingkannya dengan acara dangdutan yang sering berlangsung hingga larut malam, tanpa larangan. Pernyataan ini memantik publik dan yang tidak setuju menyerang, terutama dari kalangan yang mendukung kebijakan tersebut sebagai bentuk ketertiban. Kalau dianalogikan dengan dangdutan, itu tidak lepas sebab kalau dangdutan jelas kemaksiatan, sedangkan suara toa merupakan ibadah. Jadi menurut kami lebih baik menggunakan suara masjid di dalam saja, supaya tetangga tidak terganggu. Kalau masyarakatnya orang Islam, semua itu tidak jadi masalah. Yang masalah jika ada orang non-Islam, maka lebih baik saling menjaga. Beberapa perilaku Miftah yang tidak pas mencerminkan pendakwah. Dalam salah satu acara, ia menonyor istrinya sendiri dan itu dilakukan berulang-ulang. Orang yang melihatnya lantas banjir menanggapinya. Dalam ajaran agama Islam kita harus memuliakan istri, apalagi Miftah sebagai panutan masyarakat yang sudah melebihi sebagai pendakwah. Pada pemilihan presiden kemarin, dalam salah satu acaranya membagikan uang secara terang-terangan, padahal ia dengan jelas mendukung salah satu capres. Tanggapan dari Gus Baha. Menanggapi awalnya ada jamaah yang bertanya kepada Gus Baha. Dalam salah satu pengajiannya, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Gus, apa tanggapan panjenengan yang sedang viral? Dari mana asal pemanggilan Gus itu? Ini jawaban Gus Baha. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain.
Tapi Masya Allah Gus Bah guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan kita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan? Memang benar-benar pemateri yang baik. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap tidak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh mesti diabaikan oleh Allah Ta'ala. Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas kalau itu. Itu, nah ini Pak Fathul Akhid tahu betul keluarga saya karena beliau orang Jepara, ngajinya di Kudus. Kalau kita perhatikan jawaban Gus Baha, Nabi Musa ketika melakukan sholat istisqa meminta hujan, doanya tidak dikabulkan sebab ada orang yang namam, orang yang adu domba atau ngerasani. Dengan kalimat beliau ini maka berhentilah untuk menghujat Gus Miftah. Setiap orang punya khilafnya dan beliau juga banyak kebaikannya untuk bangsa ini, contohnya mendirikan pesantren bagi anak jalanan dan lain sebagainya. Kita harus objektif.